Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, semuanya sehat kan? Semuanya baik-baik saja kan? Nah, pagi ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu online dengan tema Tuhan selalu memelihara umatnya. Pagi ini adik-adik sudah bersyukur belum? Oh, belum ya. Kenapa? Telat bangun. Oh, pasti begadang ya kan? Kalau teacher tadi pagi sudah bersyukur. Teacher bersyukur karena pagi ini masih bisa bangun pagi, diberikan kesehatan, terus bisa ada di sini bertemu dengan adik-adik sekalian, itu sungguh luar biasa ya, luar biasa untuk keadaan kita saat ini. Benar nggak? Nah, adik-adik juga harus bersyukur ya. Kita harus selalu bersyukur untuk semua kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sebelumnya kita tetap semangat dulu yuk, biar yang masih tidur itu jangan mengantuk lagi. Terus yang masih menguap-nguap biar nguapnya pergi ya. Kita tetap semangat dulu yuk. Tahu kan tetap semangat? Pintar, ikutin teachernya yuk, sama-sama ya. Baiknya berdiri aja yuk, berdiri yuk, ayo berdiri semua ya. Kita tepuk semangat, tepuk semangat, semangat, semangat. Sekali lagi, yang di pojok itu masih ada itu yang belum bangun. Masa gini? Tepuk semangat, ini nggak seru. Yang semangat ya. Oke, kita ulang. Tepuk semangat, semangat, semangat.
Tuhan Yesus pasti sudah mendengarkan teriakan kita, bisikan kita kalau kita sangat mencintai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, tiba saatnya sekarang kita mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, adik-adik silakan duduk dulu ya. Sudah pegel ya dari tadi ya? Gak apa-apa, sedikit ya, gak apa-apa. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita dengan mengangkat lagu pujian Tuhan Yesus baik. Kita semua bernyanyi ya. Benar ya, Tuhan Yesus selama-lamanya dalam situasi apapun, Tuhan Yesus selalu baik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau baca firman Tuhan. Kita mau mendengarkan isi firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian kita kembali. Kita angkat pujian baca kitab suci. Kami berseru memanggil nama-Mu, di mana sebentar lagi ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu, akan belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami benar-benar fokus, agar hati dan pikiran kami benar-benar
bisa mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Semoga persembahan ini berkenan kepadamu, dan semoga persembahan ini Tuhan pergunakan hanya benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat-Mu bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan dengan lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Lause ya. Pada hari Minggu ini, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Lause akan menceritakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Nah, langsung akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh memperhatikannya Alkitabnya masing-masing. Adik-adik boleh melihat Alkitabnya masing-masing. Nah, langsung akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini yang baju biru ini namanya Nabi Elia. Nah, suatu kali Nabi Elia diperintahkan Tuhan menghadap seorang raja. Nah, rajanya itu pakai mahkota, duduk di kursi. Siapa nama rajanya ya? Nama rajanya adalah Raja Ahab. Wah, Nabi Elia disuruh Tuhan untuk menghadap Raja Ahab, untuk berbicara pada Raja Ahab. Apa ya yang mau disampaikan Elia kepada Raja Ahab? Ternyata Elia berkata, "Hei Raja Ahab, Tuhan berkata bahwasannya tidak akan datang embun atau hujan pada tahun-tahun ini." Wah, apa artinya? Itu artinya bahwasannya akan terjadi kekeringan. Hujan tidak turun. Itu artinya semua makhluk tidak dapat lagi minum air. Waduh, air semakin sedikit karena hujan tidak turun. Itu artinya semakin sulit mendapatkan air. Susah sekali mendapatkan air. Bahkan tumbuh-tumbuhan akan sulit untuk tumbuh. Nah, karena tidak ada hujan. Itu artinya makanan akan semakin sedikit. Waduh, bagaimana ini ya? Nah, tapi Tuhan berfirman kepada Elia, suruh Elia pergi ke satu tempat. Kemana dia disuruh oleh Tuhan ya? Dia disuruh oleh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Nah, ngapain dia pergi ke sungai Kerit?
Wah, di saat seperti itu, di mana semua terjadi kekeringan, tidak ada hujan, ternyata Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit supaya Elia dapat minum air di sana. Supaya Elia tetap dapat hidup. Meskipun terjadi bencana kekeringan, tidak ada hujan. Nah, di sana Elia dapat minum air dengan puas. Dia boleh sehat karena dia minum dengan puas. Nah, selain itu, Elia juga berdoa pada Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji akan memerintahkan burung gagak untuk memberi dia makan. Wah, burung gagaknya ini dia, sedang rame-rame burung gagaknya itu ke terbang ke tempat Elia. Apa yang dibawa ya? Yaitu yang dibawa adalah daging dan roti. Nah, burung gagak ini bukan cuma satu dua ekor, tapi banyak sekali beramai-ramai. Burung gagak ini warna hitam. Nah, sampai di tempat Elia, burung gagak ini memberikan Elia makanan itu, yaitu makanannya roti dan daging. Wah, Elia tetap dapat hidup meskipun semuanya terjadi bencana kelaparan. Nah, Tuhan memelihara hidup Elia melalui Sungai Kerit yang tempat di mana Elia tinggal. Dia dapat minum, lalu makanannya Tuhan memerintahkan burung-burung untuk memberi Elia makan, yaitu makan roti dan makan daging. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita dengan berbagai cara. Nah, yaitu bisa dengan orang tua yang mengasihi kita, yang memberikan kepada kita kebutuhan hidup kita. Atau melalui orang yang sayang sama kita, sehingga kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi. Nah, itu cara Tuhan memelihara hidup kita. Nah, apa ya yang firman Tuhan ajarkan hari ini? Yuk ikuti langsung baca ya. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Yosua pasal 14 ayat 10a. Sekali lagi ikuti lause baca. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Yosua 14 ayat 10a. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya bagaimanapun hidup kita, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Karena kita adalah anak Tuhan. Nah, seperti ini ya. Kita hidup butuh namanya udara untuk bernafas. Tuhan sudah menyediakan udara untuk kita supaya kita dapat bernafas, dapat hidup. Nah, itulah artinya Tuhan memelihara hidup kita. Nah, Tuhan juga tahu bahwasanya kita butuh tidur. Nah, Tuhan memberikan kepada kita juga tidur yang nyenyak, tidur yang baik, supaya kita dapat bangun dan punya kekuatan baru. Nah, Tuhan tahu itu bahwasanya kita butuh tidur. Nah, dan Tuhan memelihara hidup kita. Nah, lalu apalagi ya kebutuhan hidup kita? Nah, kebutuhan hidup kita ini air, minuman. Nah, kita hidup butuh minuman. Dan Tuhan sudah menyediakan air yang banyak di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita dapat minum air dan kita dapat sehat karena kita minum air yang cukup. Itu artinya Tuhan memelihara hidup kita. Lalu apalagi kebutuhan hidup kita ya? Nah, ini dia kebutuhan hidup kita adalah makanan. Dan Tuhan sudah menyediakan banyak makanan di bumi ini, di tempat kita tinggal. Nah, Tuhan
menyediakan makanan melalui orang tua kita yang sayang kepada kita. Nah, mama masak makanan yang enak supaya kita bisa makan dengan baik. Nah, orang-orang yang kita kasihi juga memberikan kita makan supaya kita bisa makan. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita yang adalah anak-anak Tuhan. Setiap kita yang adalah anak Tuhan itu, kita percaya bahwasanya Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita dengan cara memberikan kebutuhan hidup kita melalui orang-orang yang sayang kepada kita. Bisa melalui orang tua atau orang lain yang mengasihi kita. Nah, adik-adik, mari kita tetap beriman bahwasannya sebagai anak Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Yuk, mari kita mau berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwasannya Engkau memelihara hidup kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami melalui orang-orang yang sayang kepada kami, melalui Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwasannya Engkau Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bye adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu berikutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tadi serius nggak dengarnya? Ada yang main-main nggak? Salah kiri kanan? Pasti ada kan? Ayo ngaku. Tidak apa-apa ya. Nanti sekolah minggu berikutnya jangan kayak gitu lagi ya. Biar nanti kalau ditanya mama papanya biasa tahu apa isi firman Tuhan hari ini. Kan lucu kalau nggak bisa jawab. Katanya sekolah minggu, rupanya yang lain lagi buka pas khotbah ya. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, tadi sungguh indah, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk itu kita angkat pujian kepada Tuhan.